Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator, bersama Pastor Kosmas Malisa CICM, sesaat lagi akan memulai perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kini mari kita siapkan hati kita dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 580, Hai umat, pujilah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi, selamat berkumpul bersama pada hari Minggu ini. Bersama kita merayakan pada hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan bersamaan juga dengan intensi gereja kita untuk bulan Juni, yaitu kita berdoa khusus juga bagi para petani. Semoga pertanian yang dilakukan di negara kita terutama bukan hanya sebatas pertanian untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi suatu landasan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika dibaptis demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada saat itulah kita persembahkan diri kita kepada Tritunggal Maha Kudus. Maka seluruh hidup kita hendaknya kita arahkan kepada Bapa, kita serahkan kepada Putra, dan dijiwai oleh Roh Kudus. Maka setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini hendaknya mendorong dan membangkitkan gairah kita untuk membina kesatuan, memupuk kerukunan di tengah masyarakat kita, seperti yang terdapat pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Sepanjang Ekaristi ini marilah kita mendoakan juga arwah Bapak Felix Wibowo Prakoso yang telah dipanggil 7 hari yang lalu. Kita mendoakan Ibu Yosina Setiawati Kristianto yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Kita mendoakan Bapak Antonius Praptoswito yang telah dipanggil Allah 100 hari yang lalu, dan juga kita mendoakan Bapak Justinus Nong Prador da Silva yang telah dipanggil ke hadapan Tuhan 3 tahun yang lalu. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus sabda kebenaran serta Roh Pengudus ke dunia. Dengan demikian Engkau mewahyukan kepada kami misteri agung hidup ilahi. Semoga kami dengan tulus ikhlas mengimani ketuhanan-Mu yang Maha Esa dalam 3 pribadi yang berbeda yang kami sembah dan kami muliakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan.
kasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia,
tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana pembukaan tadi bahwa pada hari ini kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, atau lebih banyak kita kenal sebagai Trinitas Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memang dalam perkembangannya ide tentang Trinitas menimbulkan kontroversi karena melahirkan kesan bahwa ada 3 Allah, ada 3 jenis Allah, atau ada 3 kekuatan Allah yang berbeda. Nah, disitulah terjadi kekeliruan yang sangat mendalam. Nah, pertama bahwa kita bagaimana caranya membedakan bahwa kita sedang menyembah Allah atau kita sedang menyembah berhala adalah dasar dari segala sesuatunya. Kita menyembah Allah adalah Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Allah mewahyukan dirinya kepada kita. Allah menampakkan dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan itulah Allah yang benar, Allah yang kita sembah. Sedangkan di luar dari itu, itulah yang kita katakan sebagai berhala, di mana Allah yang disembah itu adalah Allah yang merupakan buatan kita sendiri, hasil pikiran kita, hasil refleksi kita, bahkan hasil kesimpulan dari kita sendiri. Nah, itulah yang dikatakan berhala. Bagaimana membedakannya? Nah, sebagaimana sejak awal itulah yang terjadi, bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, Allah yang bersolidaritas dengan makhluk ciptaannya. Bukan Allah yang dibuat oleh makhluk ciptaannya untuk melakukan kehendaknya, untuk memenuhi segala keinginan mereka yang menciptakan Allah atau berhala itu. Nah, itulah perbedaannya. Sebagaimana kita lihat dalam perjalanan sejarah penyelamatan, bahwa pada awalnya Allah menampakkan diri kepada Musa melalui penampakannya di Gunung Sinai, yaitu menampakkan Taurat, memberikan Taurat. Disitulah kita mulai mengenal Allah. Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan sepanjang nubuat perjanjian lama, sepanjang perjalanan perjanjian lama, sepanjang perjalanan para nabi, hanya ada satu yang dinubuatkan oleh para nabi itu, yaitu datangnya seorang juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Itulah dia Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, yang datang sebagai manusia, tapi bahwa dia adalah juga Allah. Nah, disinilah kita melihat kebesaran Allah. Allah menjadi manusia, Allah datang ke dunia. Lalu jangan kita berpikir bahwa surga atau tempat Allah itu menjadi kosong karena sudah berada dalam manusia, berada dalam dunia dalam wujud Yesus, Tuhan Yesus. Nah, bukan berarti bahwa surga itu kosong. Nah, disinilah kita mengenal Allah, bukan Allah yang kedua, tapi pribadi Allah yang lain, yaitu Yesus Kristus itu. Tapi dialah Allah sendiri. Bagaimana bisa itu terjadi? Nah, disitulah juga kita semakin mengenal Allah, semakin melihat kebesaran Allah, dan semakin melihat bahwa kita sangat terbatas. Nah, demikian pula ketika Yesus, baru saja kita rayakan hari kenaikan Yesus, apa yang Yesus katakan? Bahwa dia akan mengutus roh atau paraklet yang akan mengiring kita, yang akan membimbing kita, yang akan mengajarkan kepada kita tentang segala apa yang pernah diajarkannya, dan itulah yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Nah, hal yang menjadi gambaran bagi kita tentang Roh Kudus itu, kita mengenal misalnya 7 karunia Roh Kudus atau 7 karunia roh. Kita lalu berpikir ada 7 roh diutus kepada kita. Nah, disitulah kita menjadi absurd, pikiran kita menjadi terpecah.
Karena walaupun kita katakan tujuh karunia roh, tapi itu adalah roh yang sama. Nah, demikianlah juga ketika kita membicarakan Trinitas Allah atau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sebenarnya kita berbicara tentang Allah yang sama. Jadi tidak ada, jangan kita berpikir tentang Trinitas 3 person yang terpisah, tentang Allah yang ada 3 orang. 3 orang atau 3 bentuk atau apalah, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat keliru. Karena Allah memperkenalkan diri kepada kita dan kita pun berusaha mengenal Allah dengan keterbatasan kita, dan ketika kita mengenal Allah, kita makin mengetahui bahwa betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Nah, itulah mungkin yang menjadi inti renungan kita dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Jadi janganlah kita menjadikan suatu hal perdebatan, misalnya dikatakan ya kita menyembah Allah dalam iman kita sebagai Katolik. Di beberapa tempat seringkali saya mendapatkan kesan atau bahkan tidak jarang ada orang mengatakan, Pater, kalian itu dari gereja Katolik itu kurang berdoa sama Roh Kudus. Kenapa itu? Saya bilang, bagaimana bisa dikatakan kurang berdoa pada Roh Kudus? Kami memulai setiap doa kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selalu dimulai dan diakhiri dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi saya tidak melihat apa yang kurang atau apa yang lebih atau apa yang terlalu mengada-ada. Nah, itulah kebesaran Allah. Jadi kita tidak perlu perdebatkan kepada siapa kita berdoa, kepada Bapa, kepada Putra atau Roh Kudus. Kepada Allah kita berdoa kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Roh Kudus? Allah yang menciptakan kita. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak banyak memberikan pembaharuan atau kemajuan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Nah, demikianlah gambaran kita atau apa yang kita bayangkan tentang Allah itu, bahwa Allah mewahyukan dirinya kepada kita, dan semakin kita mengenal Allah, bahwa artinya semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal Allah yang maha besar, yang maha kuasa, dan semakin kita menyadari keterbatasan kita, kekecilan kita di hadapan Allah, dan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Allah, bahwa kehidupan kita lebih banyak bergantung kepada Allah sebagai pencipta kita. Marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rejeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan kasih setia-Nya bagi kita, sehingga kita semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, semoga Allah Bapa senantiasa memberkati mereka yang berkarya di paroki kita, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil
yang akan menghasilkan hanya buah kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu, semoga Allah Bapa senantiasa menerangi mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Nya. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadanya untuk menemukan jalan terang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa senantiasa membimbing kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Nya yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi arwah Bapak Felix Wibowo Prakoso yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Kami berdoa bagi arwah Ibu Yosina Setiawati Kristianto yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Kami berdoa bagi arwah Bapak Antonius Praptoswito yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Dan kami berdoa juga bagi Bapak Justinus Nong Perador da Silva yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dalam menjalani panggilan mereka, dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada mereka di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putramu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengimani Engkau dengan tulus. Maka terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami sendiri persembahan kekal bagimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab bersama Putramu dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang Maha Esa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat Esa dalam Tritunggal Maha Kudus. Kami mengimani Engkau Maha Mulia berkat wahyumu kepada kami. Demikian pula Putra dan Roh Kudus sama-sama mulia juga dengan tiada bedanya. Kami menyembah Dikau karena mengimani Engkaulah Allah yang kekal dan benar, khusus dalam pribadi-pribadi, satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubim dan serafin, yang tiada henti-hentinya berpadu suara memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada perayaan Hari Tritunggal Maha Kudus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau membiarkan kami terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin.
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Karena kamu diangkat menjadi putra, maka Bapa mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba, ya Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa khusus dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, dan kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan-Mu, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.